Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku, saudariku yang ada di wilayah Korea dan dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan dan rahmat Allah senantiasa dicurahkan untuk kita semua. Berikut saya ingin memberikan penerangan tentang GSE seputar Korea. GSE atau disingkat Gerak Sedekah Cilacap merupakan suatu kegiatan bergerak di bidang sosial milik putra-putri terbaik Cilacap, yang mana gerakan ini didirikan kurang lebih 24 Oktober 2014 dan saat ini sudah mempunyai base camp yang ada di Jalan Rinjani. Untuk base campnya ini saya sendiri juga tidak tahu, belum sempat bersilaturahmi karena memang belum pulang istilahnya. Baru dengar, tapi ada, kita masih punya base camp ngontrak di Jalan Rinjani. Dan saat ini GSE pusat diketuai oleh Bapak Hidayat. Kenapa GSE dibentuk? Karena melihat kondisi masyarakat kita yang banyak kekurangan, dalam artian masih di bawah garis kemiskinan, bisa dibilang kalau kita istilahkan sebagai duafa gitu, orang mampu lah gitu. Jadi atas dasar itu ingin menolong, kita membentuk gerakan sedekah ini, yayasan ini, dan juga mengkaji dari firman Allah, wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah dan tunduk padaku. Jadi dengan adanya gerakan ini adalah sebagai bukti nyata implementasi keimanan kita tunduk pada Allah dengan berbagi dengan sesama. Nah, untuk yang didasari dengan nilai amanah, istiqomah, dan berempati, tentunya hanya mengharap dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendukung visi itu kita mempunyai visi, kita mempunyai misi. Misi kita pertama yaitu mempererat fondasi struktur keorganisasian. Tanpa adanya persatuan, tanpa adanya kebersamaan di dalam kita di dalam struktur organisasi ini, tidaklah mungkin kita dapat merealisasikan tujuan kita. Yang pertama, misi kita adalah memperkuat struktur fondasi keorganisasian kita. Yang kedua, otomatis kita juga mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan yang ketiga, memberdayakan duafa dan mensejahterakan duafa. Yang ketiga, yang keempat, memperdayakan duafa, meningkatkan taraf hidup duafa untuk menjadi berdaya. Dan untuk merealisasikan kegiatan kita mempunyai 4 produk andalan yang sudah kita realisasikan, yang tentunya saudara sudah banyak melihat di transparansi kita di media. Yang pertama, kita mengadakan sedekah spontan, sedekah rutin, dan yang keempat, sedekah produktif. Untuk sedekah rutin, spontan ini, kita memberikan bantuan yang sudah berlaku, yang sudah berjalan, yaitu sebesar Rp500.000 kepada orang-orang yang memang kita anggap termasuk dalam kategori orang duafa ya. Yang ini memang dilakukan oleh saudara kita, yang mana untuk menjangkau wilayah 24 kecamatan itu
saat ini kita mempunyai 4 kurir, dibagi 4 kurir, dan kurir-kurir inilah yang memberikan sedekah semontan ini. Tentunya sudah mendapatkan pelatihan atau masukan dari pengurus kepengurusan, siapa-siapa yang termasuk dalam kategori orang yang berhak mendapatkan. Yang kedua yaitu sedekah sembako. Kita membagikan peralatan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga di rumah-rumah yang memang kita tunjuk, ya. Ya, ini sudah berjalan, alhamdulillah. Di samping kita membagikan sembako itu juga di situ kita memberikan pesan material dan spiritual. Dalam hal ini di samping kita memberikan melakukan eksekusi tersebut. Dan yang ketiga kita juga memberikan bantuan rutin, ya. Bantuan rutin ini antara lain kita memberikan bantuan kepada adik-adik kita yang kesusahan di dalam proses belajarnya. Jadi masih ada lah saudara-saudari kita, adik-adik kita di luar sana, di Cilacap khususnya, yang untuk dalam bersekolah saja masih kesusahan, dan kita sudah memberikan istilahnya berupaya memberikan peralatan untuk sekolah kayak pensil, buku, tas, sepatu. Nah, dengan harapan agar adik-adik otomatis kalau mempunyai fasilitas kan ya dari cara belajarnya juga semangat ya. Seandainya ada adik kita yang sekolah tanpa pakai sepatu, katakanlah, kan ya kasihan, pasti mengganggu dalam proses belajarnya, kekurangan buku, kekurangan pensil dan sebagainya, kayak seragam. Nah, ini dapat istilahnya mengurangi kemaksimalan di dalam proses belajar. Dan yang keempat, kita juga mempunyai sedekah produktif, ya. Sedekah produktif ini kita rumah-rumah membenarkan atau memberikan bantuan rumah, membuat rumah gitu ya, katakanlah membuat rumah. Dan ini juga sudah berjalan. Tentunya ini juga mempunyai pertimbangan yang memberikan pertimbangan tertentu, karena apa? Di dalam pembuatan rumah ini butuh modal yang tidak sedikit gitu ya. Dan ini sudah berlaku, sudah berjalan, dan alhamdulillah insya Allah ini ada bermanfaat bagi mereka yang katakanlah orang-orang tua yang tidur dalam rumah yang bolong, katakanlah untuk berteduh saja kadang susah gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan di situ. Dan juga kita memberikan bantuan kayak ambulan. Jadi kita memberikan sarana transportasi, kita memberikan sarana. Tapi tentunya juga yang boleh memakai ini juga mereka yang betul-betul membutuhkan atau kurang. Katakanlah ya saudara kita yang termasuk dalam kategori duafa. Dan kita juga memberikan di dalam sedekah produktif ini, memberikan kepada pedagang-pedagang kecil yang memang di dalam melakukan kegiatan dagangnya kurang maksimal. Ya, contohnya seperti orang jualan cilok, tapi katakanlah gerobokannya kurang bagus. Nah, di situ kita memberikan modal membuat gerobokan, ya, dengan harapan supaya ya dia mampu menunjang aktivitas kerjanya dengan maksimal dan sesuai dengan standar kesehatan. Katakan orang jualan kalau tempatnya kurang menarik, otomatis kan pembelinya juga kurang gitu kan. Ya, contohnya stiker spanduk dengan harapan juga menarik pembeli. Kita sudah mengupayakan di situ. Dan ya kita sering menyinggung kategori duafa. Kalau duafa itu seperti apa sih? Ya mereka orang anak yatim piatu atau
orang-orang penghasilan katakanlah untuk makan aja susah gitu ya. Itu yang kita yang antara lain yang disebut dengan duafa. Dan untuk Korea sendiri kita menawarkan, kalau dari pusat kita ada 4. Yang tadi itu sedekah spontan, sedekah sembako, sedekah rutin, dan sedekah produktif. Untuk Korea sendiri kita menambahkan sendiri yaitu sedekah khusus. Ya, khusus yang mana? Khusus untuk yang 2, 3, dan keempat tadi, untuk sembako, untuk rutin, dan produktif. Maksudnya yang sudah berjalan, seperti ada saudara yang mau menambahkan gitu. Dan ini sudah berjalan. Ini kalau sembako dari pusat itu hanya katakanlah nilai nominalnya 700.000 ya, mungkin ya katakanlah untuk 20 orang bisa diberikan beras lah. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita ditambahin dan kita menawarkan seperti itu khusus di Korea, dan itu sudah berjalan. Kayak kemarin contoh di Kabupaten ada saudara yang kepingin membagi-bagikan sembako di daerahnya, dia juga menambahkan nilai nominal tertentu gitu loh. Ya alhamdulillah, toh itu juga katakanlah untuk amalan kita sendiri gitu kan, supaya lebih lebih baik lagi, dan saya kira yaitu ya bagus lah, karena saling istilahnya saling memberi bantuan di sekitar kita, dan juga kita mengatasnamakan kepada gesek. Dan juga kayak sedekah rutin, khusus rutin, kita juga menawarkan kepada saudara-saudara kita, barangkali ada di sekitarnya adik-adik kita yang kekurangan atau butuh fasilitas, ya silahkan dibantu, tapi melewatkan dengan jalur kita gitu, dengan gesek gitu. Dan juga sedekah produktif ya. Barangkali ada saudara sampean, saudara tetangga sampean ada yang sakit, silahkan patungan kepingin membantu saudara tetangga tersebut. Insya Allah berapapun yang yang saudara kumpulkan nanti akan kita serahkan kepada tetangga saudara ya. Kenapa seperti itu? Kenapa harus lewat GSC ya? Kita hanya menawarkan konsep, yaitu konsep persatuan katakanlah, khususnya untuk warga Cilacap ya. Keuntungannya harus lewat GST ya. Ya secara sistematis kita menyatukan warga kita yang ada di Korea itu lewat gerakan sosial kita gitu kan. Ya otomatis. Jadi kalau perantaranya satu ya, lewat GST perbuat setudaran kita, otomatis yang ada di Korea. Monggo. Dan supaya apa? Supaya kita tidak terkotak-kotak atau terbagi dalam bentuk desa atau dalam bentuk daerah, jalan. Silakan bagi saudara yang sudah berkumpul atas nama desa atau jalan atau gimana, silakan. Tapi ya mari kita tunjukkan loyalitas kita, supaya kita lebih gimana caranya mempersatukan kita. Ya mari kita coba mengusahakan. Ya kita kayak sekarang sebagai pengurus GSE menawarkan seperti itu. Dan kita juga membuka diri lah pada saudara sekalian yang mungkin kurang jelas dalam hal informasi tentang seputar GSE. Silakan bertanya kepada kami, atau kurang jelasnya bagaimana, silakan hubungi kami. Jangan istilahnya ada ketidaksenangan, mending dewek ya. Silakan, itu nggak apa-apa. Tapi alangkah lebih bagus supaya agar kita itu lebih kompak ya. Kita bisa bersama-sama. Ya karena apa? Supaya kita mempunyai wadah yang kuat, bukan hanya di
gerak sedekah ini saja, kayak di Lanus juga, kayak Lanus FC saat ini juga diperhitungkan lah, bolanya kita di Cilacap, di Korea khususnya itu diperhitungkan mempunyai prestasi yang bagus, dan di situ juga salah satu kegiatan positif kita untuk menguatkan, untuk mempersatukan warga Cilacap yang ada di Korea. Wadahnya Lanus, kegiatannya Lanus FC dan juga GSC. Ya saya kira begitu, sedikit penerangan tentang seputar GSC. Barangkali ada yang tidak jelas atau salah ngomong di saya, ya bisa bertanya atau inbox di obrolan kita. Saya kira begitu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.